Kak Betal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cimu dengan nomor tanda anggota K135 Surya Tunggul. Di sini saya sebagai anggota divisi rock climbing Metal akan memperkenalkan sedikit mengenai dunia rock climbing ya, sering dipanggilnya. Nah, sekarang kita ada di lokasi Tebing Citata 125, tepatnya di Desa Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung. Nah, sebelum kita memulai pemanjatan, penting bagi kita untuk mengetahui alat apa yang akan kita gunakan ketika pemanjatan dimulai. Aduh, jatuh itu Cat. Yang pertama ada karabiner. Karabiner itu ada dua jenis karabiner. Yang pertama itu karabiner snap, yang seperti ini. Dan yang kedua ada karabiner screw. Nah, screw sendiri di sini dia tuh mengunci. Nah, untuk karabiner screw sendiri tuh terbagi menjadi dua lagi. Untuk bahan karabinernya sendiri ya, ada yang berbahan alloy dan ada yang berbahan besi. Kuatnya pun berbeda. Di sini yang alloy itu 22 kN dan yang besi itu 25 kN. Dan untuk di tebing itu lebih baik menggunakan yang besi karena dikhawatirkan friksi dan benturan tebingnya tinggi kan. Nah, dibandingkan yang alloy, untuk tebing lebih baik menggunakan yang besi. Yang kedua ada runner atau feed draw. Di sini runner tuh berfungsi sebagai penyambung dari pengaman dari tali ke tebing. Nah, si runner ini terdiri dari dua karabiner snap yang tadi ya. Pertama tuh yang snapnya lurus, itu biasanya digunakan di hanger. Dan yang snapnya sedikit bengkok seperti ini, itu digunakan untuk tali. Jadi posisinya dia seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk memasukkan tali kan kalau lebih memudahkan, jadi si snapnya dibuat bengkok. Jadi nanti masukin tali. Selanjutnya ada figure of age. Nah, figure of age ini sebagai descender atau alat turun. Tapi untuk kondisi tertentu ini tuh bisa digunakan sebagai alat belay juga. Bentuknya seperti ini. Ada lingkaran besar dan lingkaran kecil seperti angka 8. Lalu talinya dimasukin tuh ke bolong atau lubang yang besar ini. Nah, dia tuh menggunakan kekuatan friksi dari tali untuk menahannya. Jadi kebanyakan figure of age kalau udah lama tuh biasanya ada bekas talinya seperti ini. Selanjutnya ada ascender atau alat naik. Nah, di sini tuh sering juga disebut jumar. Nah, ini tuh dalam teknik pemanjatan SRT atau single rope teknik. Jadi dia mengandalkan satu tali. Jadi naiknya kayak gini, alat bantu buat naik. Jadi dia ada kuncinya juga buat tali. Kemudian juga ada geriginya di sini nih. Ya kan? Nah, ini tuh untuk makan talinya nih. Jadi kayak si duri-duri itu bakal masuk ke tali-tali buat nahan beban kita.
selanjutnya itu ada yang namanya pengaman sisip. Nah, kita tuh di sini ada punya dua pengaman sisip yang bentuknya seperti ini. Yang satu tuh namanya stopper. Nah, si stopper tuh bentuknya trapesium. Yang kedua ada heksentrik, ini heksagonal. Nah, ini tuh digunakan pengaman sisip ini kalau melakukan thread climbing atau sering disebut juga artifisial, dimana sebelum hanger dan kayak kita agak ragu buat nyampe hanger tersebut, kita bisa pakai pengaman sisip seperti ini, dilewatkan, dimasukkan ke rekahan, katanya seperti itu. Dan yang tentunya yang terpenting tuh kalau misalnya melakukan pemanjatan, khususnya leading atau thread climbing, selain boulder yang jelas ya, itu adalah tali atau disebutnya karamantel. Nah, si karamantel juga ada dua jenisnya nih. Yang pertama ada yang namanya karamantel dinamis, ada yang namanya karamantel statis. Nah, dinamis itu dia punya daya kejut. Bukan daya kejut, istilahnya tuh ada daya mulurnya ketika dikasih beban. Sedangkan karamantel statis sendiri itu si daya kejutnya nggak ada gitu, jadi kayak diem gitu, dia nggak ada mulurnya sama sekali. Namun kalau misalnya untuk kekuatan lebih baik ke karamantel statis. Cuman kalau misalnya untuk leadingnya sendiri itu lebih baik menggunakan karamantel dinamis, karena daya kejutnya itu, mulurnya itu membuat tidak terlalu kaget, tidak terlalu sakit. Jadi waktu pas dia jatuh, posisi jatuh tuh talinya bakal mulur. Nah, coba bisa dilihat seperti itu pemasangan tali dalam posisi leading. Selanjutnya ada chalkback atau katu kapur. Ini berfungsi sebagai tempat magnesium. Nah, magnesium ini sendiri berfungsi buat mengurangi kelembaban tangan ketika pemanjatan berlangsung. Kemudian ada yang namanya webbing. Nah, webbing, tali webbing ya. Nah, bentuknya tuh seperti pita. Nah, tali webbing sendiri itu banyak fungsinya, selain untuk alat untuk menggantung alat-alat, atau misalnya untuk membuat seling ketika menemukan batu tembus, sebagai tumpuan juga untuk melakukan ketika proses topping out the anchor. Dan untuk anchor itu sendiri, anchor itu pengaman. Kemudian ada seat harness. Nah, untuk pemanjatan sendiri kita menggunakan seat harness. Yang harnessnya tuh yang bukan yang full body ya, yang hanya setengah. Nah, ini digunakan sebagai pengaman diri, dimana nanti tuh si runner tuh digantungkan di sini untuk membawa masuk pemanjatan. Terus antara tali dengan tubuh itu dikaitkannya menggunakan harness. Nah, selanjutnya tuh ada spot panjat. Nah, sepatu panjat ini penting karena dia melindungi kaki, dan selain itu juga ketika pemanjatan itu lebih mudah untuk memberikan beban tuh
pada saat panjat, soalnya status panjat sendiri udah didesain kan untuk medan seperti batuan. Alhamdulillah. Keren aja. Lalu ada helm. Nah, helm ini opsional, tapi untuk di tebing itu sebaiknya menggunakan helm karena takutnya ada batuan-batuan yang apuh atau kayak gimana, dia berfungsi untuk melindungi kepala. Dengan nomor pokok anggota M047 Rasek dipersilakan.